teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara menggunakan buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau biasa juga disebut SDKI, SLKI, dan SIKI. Buku ini biasanya digunakan oleh mahasiswa keperawatan untuk membantu dalam pembuatan asuhan keperawatan. Fungsi dari 3 buku ini tentu saja berbeda. Mulai dari Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI, buku ini berfungsi untuk menegakkan diagnosa kepada kasus yang sudah kalian buat. Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI digunakan untuk menentukan kriteria hasil pada kasus kalian. Dan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI digunakan untuk menentukan intervensi atau perencanaan keperawatan pada kasus yang sudah kalian buat. Sekarang saya akan membahas lebih detail mengenai 3 buku ini. Pertama yaitu buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Dalam suatu proses asuhan keperawatan, pastinya yang pertama kita lakukan ialah pengkajian. Dalam pengkajian, kalian akan menemukan masalah-masalah yang muncul untuk diangkat menjadi diagnosis keperawatan. Misalnya pada kasus anemia, diambil diagnosis risiko intoleransi aktivitas. Lalu kita cari di buku SDKI risiko intoleransi aktivitas di daftar isi. Di sini, risiko intoleransi aktivitas ada di halaman 135. Kita buka halaman 135. Di sini sudah ada risiko intoleransi aktivitas. Ada juga definisi berisiko mengalami ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Faktor risiko, gangguan sirkulasi, ketidakbugaran status fisik, riwayat intoleransi aktivitas sebelumnya, tidak berpengalaman dengan suatu aktivitas, dan gangguan pernapasan. Di sini juga ada kondisi klinis terkait. Kemudian, setelah itu kita buka buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Kita buka di daftar tautan SDKI dengan SLKI. Kemudian kita pilih yang risiko intoleransi aktivitas. Di sini ada di halaman 184. Di sini terdapat luaran utama yaitu toleransi aktivitas. Ada juga luaran tambahan yaitu curah jantung, konservasi energi, dan tingkat keletihan. Setelah itu kita buka yang di daftar SLKI-nya. Kita kembali ke daftar isi. Lalu kita buka yang daftar luaran keperawatan. Tadi kita sudah ambil luaran utama yaitu toleransi aktivitas. Kita cari toleransi aktivitas. Di sini ada di halaman 149. Halaman 149 ada toleransi aktivitas. Di sini sudah ada definisi dan juga kriteria hasil. Seperti frekuensi nadi, saturasi oksigen, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kecepatan berjalan, jarak berjalan, kekuatan tubuh bagian atas, kekuatan tubuh bagian bawah, toleransi dalam menaiki tangga. Dan di sini juga sudah ada skala dari toleransi aktivitas. Setelah kita menentukan kriteria hasil, selanjutnya kita buka buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI. Di sini kita buka yang didaftar tautan SDKI dengan SIKI. Kita cari risiko intoleransi aktivitas. Sini ada di halaman 505. Risiko intoleransi aktivitas. Di sini sudah ada intervensi utama yaitu manajemen energi.
Dan juga ada intervensi pendukung seperti dukungan perawatan diri, dukungan tidur, edukasi aktivitas atau istirahat, edukasi latihan fisik, identifikasi risiko, latihan pernapasan, manajemen alat pacu jantung permanen, manajemen medikasi, manajemen nutrisi, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan mengambil intervensi utama yaitu manajemen energi. Kita kembali ke daftar intervensi keperawatan. Kita cari manajemen energi. Manajemen energi di sini ada di halaman 176. Di sini sudah ada definisi, tindakan, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Di sini ada observasi seperti identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Di sini juga ada tindakan terapeutik. Tindakan terapeutik ini adalah tindakan yang kita berikan kepada pasien kita. Di sini juga ada tindakan edukasi, yaitu anjurkan tidak baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang, ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Ada juga kolaborasi, di sini kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Tahap selanjutnya yaitu implementasi dan evaluasi keperawatan. Demikian cara menggunakan buku STKI, SLKI, dan SIKI. Semoga bermanfaat. Hai, perkenalkan nama saya Karma Tunahar. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, jurusan Ilmu Keperawatan kelas A1. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kenapa harus di UNPI? Karena di UNPI Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.